Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Marta Nugraini. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Widya Dharma Klaten tahun 2022. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan praktik mengajar untuk memenuhi tugas uji kinerja praktik mengajar di SMK Istifahiyah Nadliyah Pekalongan Selatan, Jawa Tengah. Hari ini saya akan mengajar kelas 3 materi pokok peluang sub bab kaidah pencacahan. Silahkan menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar pada pagi hari ini? Sehat? Semangat ya? Kalau sudah semangat, sudah makin fresh pagi hari ini, ketua kelasnya silahkan bantuin doa dulu. Kalau hari ini ada yang tidak masuk, absen dulu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Nihil ya? Nah, sebelum pelajaran, Bu Ovi ini mau materi hari ini. Ini ada YouTube ya, yang Bu Ovi mau tampilkan. Silahkan kalian disimak baik-baik ya. Gimana? Bisa dipahami videonya? Bisa. Itu kira-kira mengenai apa ya? Gimana? Kaidah pencacahan ya? Dalam kehidupan sehari-hari itu tadi ada apa saja? Gimana? Memilih nanti itu sangat bermanfaat buat kalian. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk pertemuan yang lalu atau dulu SMP ya, sebelum kita masuk materi itu, kalian ingat nggak materi hubungan, penjumlahan, perkalian gitu ya? Nah, kalau yang nomor 1 itu kira-kira berapa itu jumlahnya? Dengan menggunakan perkalian ya. Jadi mudah ya, nanti kita di sini juga berkaitan dengan penjumlahan dan perkalian. Nah, kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama nanti kita akan menganalisis kaidah pencacahan saintifik dengan bimbingan guru. Peserta didik dapat 1. Menemukan konsep aturan penjumlahan dan perkalian melalui masalah kontekstual dengan benar. Yang kedua, menerapkan konsep aturan penjumlahan dan perkalian dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dengan benar. Nah, nanti di sini kita akan proses pembelajarannya itu menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana tahap 1 ada orientasi siswa pada masalah, nanti
Wofi selanjutnya yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi setelah kalian diskusi untuk menyelesaikan masalah itu nanti dipresentasikan ke depan kelas. Yang lain nanti menanggapi kalau misalkan ada yang presentasi di depan. Kemudian tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti kemudian hari ini juga Bu Wofi akan menilai kalian dari segi sikap, spiritual dan sosial. Pengetahuan itu nanti kita akan adakan pretest sama post-test, jadinya sama presentasinya. Jadi seaktif mungkin ya hari ini. Ya, ada nilai tambahan. Ya, kalau sudah silahkan dibuka HP-nya. Silahkan mengerjakan pretestnya. Silahkan dibuka HP-nya. Silakan mengerjakan, ini waktunya hanya 5 menit saja ya. Secara individu silakan dikerjakan. Masukkan HP-nya. Ya. Sudah? Ya, Bu. Sudah belum? Dah. Ya, silahkan dimasukkan HP-nya. Kita masuk ke tahapan. Ini gimana soalnya? Ada kesulitan? Nanti Ibu sudah tuliskan di LKPD. Kalian silakan untuk mengelompok. Berarti kelompoknya depan belakang aja ya. Ya. Kalau sudah silakan berkelompok. Lah nanti ini jangan lupa ditulis anggotanya, anggota kelompoknya. Kelompok ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau sudah nanti kalian jangan lupa dikasih nama ya. Sama kelompoknya. Silakan mengerjakan dalam waktu hanya 60 menit saja ya. Diisi yang ada. Toki hujan. Kan ada ini nasi. Brokoli, tahu. Ini kesini tuh sesuaikan sini alurnya. Nasi, brokoli. Ini nggak kelihatan ini apa ini? Daging telur. Iya. Daging sapi. Wah, ngeyel lagi. Sebenarnya berapa kejadian pertama? Nasi berapa pilihannya? Berarti sini 1. Ini terus brokoli sama wortel berapa pilihan? 2. Saya pilih 2 kan, 2 macam brokoli sama wortel. Berarti nah yang ini, yang ketiga ada 3 pilihan. Nah, terus baru dari angka sini dijumlahkan semuanya jadi berapa.
kemudian jajal yang kedua kan 3 meter, berarti pemilihannya kan hanya ada 3 atau berjumlahkan. Lagi ya. Ya, betul ya. Nah nanti kalau yang ini S1 berarti kejadian uang logam. Berapa macamnya itu pilihannya? Ada 6. Uang logam. Mau maju yang mana? Jajan pertama. Silakan berbalik. Yang sudah silakan berbalik. Yang sudah selesai silakan berbalik. Maju semua ya anggota kelompoknya ya. Ini satu tak buang kayak Bu. Dia tadi ombrek kok udah tak Bu. Ya Bu. Maju semua. Satu yang mulai, satu yang ngomong. Yang lain menanggapi. Satu dua kelompok 3. Silakan buat presentasi ya. Permasalahan 1 dan 2. Nanti yang diskusi kami. Saya Kalista Eleanora absen 7. Saya Jana 11. Saya Jaya Maisa absen 10. Saya Olivia absen 25. Kemudian mohon seluruh kelas 12 IPS untuk segera turun ke aula karena waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saya ulangi, seluruh siswa kelas 12 IPS untuk segera menuju ke aula
Kegiatan seminar akan segera dimulai. Terima kasih. Yang lain bisa diperhatikan ya. Sambil diteliti caranya tuh betul atau tidak. Kejadian pertama terdapat nasi hanya satu pilihan. Kejadian kedua terdapat brokoli dan wortel sehingga ada 2 pilihan. Dan kejadian ketiga terdapat 3 kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan atau berkelanjutan. Maka banyaknya pilihan yang mungkin adalah K, di mana K sama dengan 1 tambah 2 tambah 3, hasilnya adalah 6. Berdasarkan hasil di atas, jumlah kemungkinan menu yang dapat disajikan oleh Amalia jika dalam satu piring sajian yang boleh terdapat nasi, 1 sayur dan 1 lauk adalah 6 buah menu. Permasalahan kedua, di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil? 1. Kejadian pertama, memilih 1 pulpen dapat terjadi dengan 5 cara. Yang kedua, kejadian kedua memilih 1 pensil dapat terjadi dengan 3 cara. Jadi banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8 cara. Masalah di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut aturan perjumlahan. Jadi kesimpulannya adalah banyak cara yang bisa dilakukan adalah 8 cara. Apakah ada yang mau bertanya? Atau udah sama semua? Sama? Ya. Bisa dipahami ya? Sama. Ya, berarti beri tepuk tangan. Silakan. Nah, betul ya? Berarti itu ada kemungkinannya nasi, brokoli, telur itu nih. Kemudian nasinya karena ada 1 pilihan, berarti hanya 1. Kemudian kejadian yang kedua itu kan ada brokoli sama wortel, berarti ada 2 pilihan. Kemudian kejadian ketiga itu ada 3 pilihan, berarti dijumlahkan semuanya 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Jadi ada 6 menu kemungkinan yang bisa dipilih. Kemudian untuk permasalahan kedua ada 5 pulpen sama 3 pensil. Berarti kejadian pertama itu kalau pilih 1 itu pilihannya ada 5. Kemudian kalau yang kejadian kedua kalau kita pilih 1 pensil berarti ada 3 cara memilihnya kan, ada 3 macam. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8 cara. Bisa dipahami ya. Kemudian silakan untuk permasalahan yang ketiga 4. Kelompok siapa yang mau maju? Silakan ya. Ini bisa dihapus dulu. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan kelompok saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nama saya Sabila, absen 29. Saya Nailidya, absen 23. Saya Nailus, absen 22. Saya Salim Salim, absen 26.
Permasalahan 3, kita bisa menuliskan semua hasil yang mungkin sebagai anggota himpunan ruang sampel sebagai berikut. S sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Lalu coba kita mencari hubungan antara N12 dengan banyaknya hasil yang mungkin untuk objek mata uang logam, yakni N2, dan banyaknya hasil yang mungkin untuk objek gadu yakni N6. Kalau kita amati secara seksama, N sama dengan 2 sama dengan 6 kali 12 sama dengan NS1 kali NS2, atau NS merupakan hasil perkalian antara banyak cara munculnya hasil yang mungkin pada sekuping mata uang logam dengan banyak cara munculnya hasil yang mungkin pada sebuah gadu. Ada yang kurang jelas? Jelas. Sudah jelas ya? Berarti beri tepuk tangan. Nah, itu konfirmasi dulu ya. Berarti di permasalahan 3 itu ada dadu sama logam. Kalau dadu itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Kemudian kalau yang koin ada berapa kemungkinan? Ada 2, angka sama gambar saja. Berarti kalau dijadikan 1 ini bisa A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Jumlah seluruhnya kejadian itu ada 12. Jadi NA kali NS itu 2 kali 6 sama dengan 12. Dipahami ya? Untuk permasalahan 4 otomatis gimana? Ketua kelasnya ada 5 cara ya, 5 kemungkinan. Kemudian karena yang sekretarisnya ada 6, berarti 6 kemungkinan. Itu sebanyak 5 kali 6. 30 cara. Ya, bisa dipahami? Bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Cukup, silakan dikumpulkan RKPD-nya. Nah, kalau sudah Ibu cek lagi nih ke pemahamannya, kesimpulan buat materi hari ini. Kaidah ada, berarti tadi kita belajar tentang kaidah pencacahan ya. Ada aturan penjumlahan sama aturan perkalian. Nah, kaidah pencacahan itu sendiri apa sih? Ya, silakan. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ya, ada jawaban lain? Ada jawaban lain tidak? Bisa dipahami ya? Kaidah pencacahan itu suatu kejadian yang mungkin terjadi. Kemudian kalau aturan penjumlahan, tadi berarti kesimpulannya apa tadi? Ada kejadian apa? Silahkan. Aturan penjumlahan. Ya? Jadi jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua cara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M plus N cara. Jadi kalau aturan penjumlahan ingat-ingat perbedaannya nanti dia ada kejadian ataunya. Jadi kalau ada soal cerita kejadian 1
bla 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 atau kejadian kedua itu secara terpisah, berarti nanti kita menggunakan cara penjumlahan. Untuk terus aturan perkalian gimana? Ya silakan. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Ya, jadi kalau tadi penjumlahan itu kejadiannya atau ya, jadi kata kuncinya diingat-ingat kalau ada soal cerita atau berarti kita menggunakan penjumlahan. Kalau yang perkalian kejadiannya yang dan itu nanti dasarnya itu sampai nanti kita ke permutasi kombinasi itu dasarnya dari situ. Nanti kapan kita menggunakan aturan penjumlahan, kapan kita menggunakan aturan perkalian itu dilihat dari soal ceritanya. Kalau atau kita pakai apa? Penjumlahan. Kalau dan kita pakai apa? Perkalian. Bisa dipahami ya? Kalau sudah silakan buka HP-nya lagi, Ibu cek lagi buat pemahaman kalian. Postnya sudah Ibu bagikan lagi. Ada waktunya 5 menit aja. Silakan dikerjakan ya. Dari kamu mana sih? Nggak tahu. Sudah selesai semua ya? Kalau sudah selesai silakan dimasukkan lagi HP-nya. Kita refleksi. Apakah kalian tertarik pada pembelajaran hari ini? Ya. Apakah yang kamu lakukan hari ini sudah sesuai atau mencapai target tujuan belajarmu? Kalau sudah, menurut kalian apa ada tantangannya? Ada ya. Ada soal yang unsur-unsur yang berbeda. Nanti kalian bisa pelajari dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari Bu Ovi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.